melaksanakan pengajian rutin dalam keadaan yang sulit akibat sedang mewabahnya wabah COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua dan kita bisa melalainya dalam keadaan sehat dan selamat sehingga kita bisa menjalani bulan Ramadan dalam keadaan baik. Aman. Selamat dan selamat tolong tetap curahkan lagi Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabiin, umat Nabi Muhammad hari ini dan Nabi Muhammad sampai hari kiamat kelak. Amin. Amin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Jafri Bahus, orang penting ketua tamu Suhada. Yang saya hormati para pengurus tamu Suhada serta para anggota dan para jemaah yang telah bergabung. Marilah kita untuk ini acara kita besar yaitu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin Ibu Iis Effendi. Kami persilakan Ibu Iis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Nin. Sama-sama membaca Asmaul Husna. Nah, semoga apa yang kita harapkan bisa dipenuhi. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Akbar. Astaghfirullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yu'minuna Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Basit, Ya Hafiz, Ya Rafi, Ya Muzil, Ya Sami, Ya Basir,
Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Alim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi, Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Hak, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mu'id, Ya Muhi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Wali, Ya Muqtadir, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rafu, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baghi, Ya Warid, Ya Rashid, Ya Sabur, Allah, Ya Allah, Ya Allah, Amin. Ya Arhamar Rahimin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah selesai membaca At-Tatbiqul Husna. Mudah-mudahan ini akan memberikan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki ancam ini manusia yang akan disampaikan oleh Bapak Ustaz. Jadi tema sahabat yang kami persilahkan Ustaz. Berapa sekarang? 14 April. Baik, Ibu sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supaya suaranya tidak bertabrakan, Ibu matikan dulu mic-nya ya, biar bisa mendengarkan. Ya, supaya suara tidak bertabrakan ya. Oke, bisa kita mulai? Matiin mic ya. Biar nggak tabrakan suaranya.
Silakan Ustadz. Ibu ngomong. Mati mic-nya enggak terang. Mic-nya tolong dimatikan ya Ibu, biar fokus ke suara Ustadz. Ya. Ya tadi itu. Oke, suaranya sudah dimatikan? Sudah. Biar fokus Mendengarkan. ya. Nanti kalau tanya jawab baru nyalain lagi ya. Ya. Oh iya. Guys. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sahabat Quran, mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari ke depan insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Saya akan memulai pembahasan ini dari beberapa ayat Al-Quran, mudah-mudahan dapat mengantarkan kita dengan harapan nanti ketika kita memasuki Ramadan surat Al-Baqarah ayat ke-35 Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Ini sama bunyinya dengan Al-A'raf ayat 9. Al-Baqarah dan Al-A'raf ayat 9. Yang pada dasarnya melarang Nabi Adam alaihissalam jangan mendekati pohon ini karena kamu akan menjadi zalim. Itu perintah Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pohon ini, fatakuna minadh zalimin, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Kenyataannya Nabi Adam alaihissalam walaupun telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan mendekati pohon itu, Nabi Adam tidak bisa lepas dari rayuan setan. Akibatnya Akibatnya nanti nih. Kalau misalnya mau ini tutup aja nih. sebagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala itu, akibatnya dalam surat Al-A'raf ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarah." Dan Allah menyeru Nabi Adam alaihissalam, "Alam anhakuma an tilkuma syajarah." Bukankah aku telah melarang kamu dari mendekati pohon itu? Bisa kita lihat di surat Al-A'raf Ayat 22. ayat 322. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata tilka.
syajarah. Tilka syajarah. Kalau dalam surah Al-Baqarah tadi Allah menyebutkan hadhihi syajarah, pohon ini, maka di dalam surat Al-A'raf ini Allah menyebut dengan tilka syajarah. Artinya Kalau dari tadi masih ya, dari tadi kalau nenek dosa yang Suaranya nggak jelas, Ustadz. Hilang-hilang. Iya, ini saya pakai tulisannya. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam Jadi kalau kita simpulkan Al-Baqarah ayat 35 dan Al-A'raf ayat ke-22, sekali Adam berbuat salah, maka otomatis Adam menjauh dari Allah atau Allah menjauh dari Adam. Kita berangkat dari sini. Ibu sekalian yang saya hormati, perjalanan kita dari bulan Syawal lalu sampai hari ini dari bulan Syawal lalu sampai Sya'ban tahun ini, berapa banyak kesalahan yang kita lakukan? Nah, inilah yang membuat kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya kita berharap mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan suci Ramadan. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Dalam menyambut Nabi Adam alaihissalam, setelah disebut oleh Allah, menyadari kesalahannya. Kita kenal dengan doanya di dalam surat Al-A'raf juga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kembali. Pengakuan Nabi Adam. Tidak diampuni. Enggak ke sini, enggak ke sana. Tidak diampuni. Ya. Jadi kesimpulannya dalam doa ini adalah iktiraf, pengakuan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau tidak diampuni dan tidak dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami menjadi orang-orang yang rugi. Kesimpulannya, kalau tidak mendapatkan ampunan dan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita berada dalam kerugian. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, untuk menjemput ampunan dan rahmat itu, kita bersyukur insya Allah 10 hari ke depan kita akan dipertemukan dengan bulan suci Ramadan.
Amin. Gambar. Mesti kalau diomongin, gak ngerti. Ya, baik. Atas dasar itu, saya ulang, kita dari bulan Syawal tahun lalu sampai Sya'ban sekarang tidak dapat dihitung berapa kali kita berbuat salah, bukan? Otomatis inilah yang membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang membuat kita resah, inilah yang membuat kita takut, inilah yang membuat doa kita bisa jadi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jarak kita dengan Allah itu jauh. Karena kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Nah, untuk dapat dekat dengan Allah itu, kita harus menjadi ibadi, menjadi hambaku, menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur insya Allah 10 hari lagi kita semua dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan secara bahasa berarti dua. Ada arti Ramadan itu membakar. Ada Ramadan berarti membakar. Ada Ramadan berarti mengasah. Secara bahasa ya. Ada Ramadan artinya membakar, karena di saat itu berada dalam kondisi yang sangat panas. Di Mekah saat itu kondisinya sangat panas, sehingga disebutlah dengan Ramadan, membakar, panas, terik. Kedua, Ramadan secara bahasa berarti mengasah. Karena kebiasaan orang Arab jahiliyah, di bulan Ramadan itu mereka mengasah senjata-senjata yang mereka gunakan untuk perang. Senjata ini akan mereka gunakan untuk berperang pada bulan-bulan selanjutnya. Jadi bulan Ramadan itu khusus untuk mengasah. Tombak diasah, pedang diasah. Itu arti Ramadan. Nah, kalau kita hubungkan dengan Ramadan yang pengertian kita sekarang, maka Ramadan itu tujuannya untuk mengasah diri kita. Supaya kita dapat meneruskan perjalanan hidup ini 11 bulan ke depan dengan senjata yang sudah tajam, dengan pikiran yang jernih, dengan badan yang sehat, dengan iman yang kuat. Itu. Perkamaya. Itu sebabnya. Tuh, kok ada ibu Uci? Oh, ini nenek ini yang menyambut. Ini nenek. Iya, di ini mic-nya ya. Nah, dalam kita menyambut bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Saya ingin melihatkan di sini. Mati. Baik, ibu sekalian yang saya hormati, marhaban dan ahlan wa sahlan ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau marhaban itu untuk menyambut sesuatu yang besar, Marhaban itu dari kata rohbun yang berarti lapang dan luas. Paragraf ini.
Ya, marhaban berarti dari kata rohbun yang berarti luas dan lapang. Ini artinya kita harus menyambut bulan suci Ramadan ini dengan kelapangan hati, dengan melapangkan pikiran, dengan melapangkan waktu untuk Ramadan itu. Itu sebabnya banyak orang yang mempersiapkan diri luar biasa untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena dia mengharapkan Ramadan tadi menjadi Suaranya kuat aja. ya. Habis. Aja mesti ngomong. Ya, Kita kan yang gratis. Suaranya aku kick. Tanya, Pak. Tanya. Mungkin suaranya bisa dimut. Yang gratis. Ya. Mohon suaranya. Ya. Lagi. Ya. Saya suaranya. Rupanya ini yang gratis. Nah, kita foto dulu keren. Pas, bentar dulu. Suaranya kali itu. Udah mas suaranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya. Baik, kita kembali. Nah, Makasih ya. oke, baik. Ya. Nah, marhaban tadi berarti kita memiliki kelapangan, memiliki keluasan hati untuk menyambut tamu agung ini. Ini tamu agung. Mengapa sedemikian besar kita sambut? Karena kita berharap 2 bulan di bulan ini. Halo. Lanjut aja Ustaz. Iya, tolong di-mute dulu. Ya diikuti aja Bu. Oke, ya. Nah, kita berharap di bulan ini kita akan mendapatkan ampunan, kita akan mendapatkan rahmat. Karena pengakuan Nabi Adam alaihissalam tadi, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu sekali Adam berbuat salah. Kalau dengan satu dosa itu tidak engkau ampuni, tidak engkau rahmati kami rugi. Persoalannya bagaimana dengan kita yang hampir setiap hari bergelut dengan dosa. Bagaimana ruginya hidup ini kalau tidak mendapatkan ampunan. Itu sebabnya kita berharap, sangat berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, sehingga kita memaksimalkan semua ibadah di bulan suci Ramadan itu untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendekatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membuat kita kembali kepada fitrah, untuk membuat kita kembali kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan menghapuskan segala macam dosa. Inilah nanti yang disebut dengan Al-Baqarah 186 itu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Jadi yang kita lakukan ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya setelah 1 bulan kita melaksanakan ibadah puasa, tanggal 1 Syawal disebut dengan Idul Fitri. Ada bermacam-macam pendapat di sini. Ada yang mengartikan kembali kepada zakat fitrah, ada yang mengartikan kembali kepada fitrah. Artinya kembali kepada fitrah itu kita sudah menghapus dosa-dosa, nilai-nilai ketuhanan yang kita bawa dulu dari lahir muncul ke permukaan. Bukankah sholat, ibadah puasa itu mencontoh Tuhan?
Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak beranak. Kita contoh itu. Inilah pentingnya mengapa kita bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, dalam Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran merupakan panduan bagi manusia dan penjelas. Ini salah satu di antara kemuliaan bulan suci Ramadan itu, karena di dalam bulan itu diturunkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan Ramadan, maksimalkanlah membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Insya Allah, dengan memaksimalkan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya, insya Allah kita semua termasuk orang yang kembali pada fitrah. Kita kembali kepada kesucian. Kita kembali kepada nilai-nilai ketuhanan. Dan dengan nilai-nilai itulah kita jalani kehidupan untuk 11 bulan yang akan datang. Sahabat Quran yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu bahwa dengan adanya wabah saat ini sesungguhnya membuat kita tambah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam 11 bulan, kalau manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani, 11 bulan kita memanjakan yang namanya jasmani. Nyaris rohani itu menjadi anak tiri. Rohani itu seakan-akan anak tiri dalam kehidupan kita. Rohani hanya dipenuhi kebutuhan hanya dalam waktu-waktu yang tertentu, dalam beberapa menit. Dan kita berharap 1 bulan lamanya kita kesampingkan jasmani, kita maksimalkan rohani. Mudah-mudahan dengan memaksimalkan ibadah Ramadan ini, insya Allah seimbanglah antara jasmani dan rohani, sehingga kita menjadi manusia yang seutuhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai rohani itu tidak akan muncul ke permukaan apabila yang lebih diperhatikan, yang lebih diurus adalah unsur-unsur jasmani. Unsur-unsur jasmani. Jadi ada dua. Pertama, saat ini kita berhadapan dengan wabah dan siapapun akan merasa dekat kepada Allah. Yang kedua, nanti ketemu dengan bulan suci Ramadan, kita tinggalkan aktivitas jasmania. Kita masuk aktivitas rohania. Insya Allah kita akan tambah merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin insya Allah Ramadan tahun ini Ramadan spesial bagi kita semua. Kita walaupun misalnya tidak bisa sholat tarawih bersama di masjid, tapi kita sholat tarawih di rumah dengan dapat memaksimalkan ibadah. Insya Allah Ramadan tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sebabnya nanti di akhir Sya'ban, ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, nanti malam misalnya tanggal 1 Syawal, sholat asarnya, setelah sholat asarnya berazam, kita berdoa. Kita berdoa pada Allah. Itu Ramadan. Apa doa kita? Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Saya ulang, hari terakhir di bulan Sya'ban, setelah sholat asar, kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan tahun ini, Ramadan tahun ini, lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Ini Alamin. artinya, kalau ini kita dapati walaupun mungkin takdir berkata lain, tapi insya Allah sampai tanggal 1 Syawal kita sudah mencakupi pahalanya insya Allah. Ya,
kita sudah dapat pahala 1 bulan itu dengan niat awal tadi. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu amal tergantung kepada niat. Ya, jadi berharap insyaallah dengan adanya Zoom ini saya akan membuat tadabbur setiap hari nanti selama bulan suci Ramadan. Ya. Kita di rumah masing-masing kita tadabbur setiap hari. Targetkan minimal 1 bulan itu 30 ayat kita paham, 30 ayat kita hafal. Ya. Jadi kita tidak bisa sesali ini kehendak Allah. Allah menyuruh kita mencari jalan lain dalam keadaan bagaimanapun kita harus tetap dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semua, Allah beri kepada kita kesehatan, Allah beri kepada kita kekuatan iman. Insyaallah kita dapat menyambut Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita dapat melaksanakan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini seperti saya sebutkan tadi bahwa target kita mengalihkan perhatian yang selama 11 bulan kita lebih banyak mendandani, lebih banyak memperhatikan, lebih banyak mengurus yang namanya jasmani. Maka fokus 11 bulan, 1 bulan Ramadan itu menggeser perhatian kita dari jasmani ke rohani. Harus jadi target bahwa Ramadan ini sholat saya khusyuk banget. Ramadan ini baca Quran saya nikmat banget. Ramadan ini doa saya nikmat banget. Yang mungkin kita tidak dapat itu di 11 bulan yang lalu. Ya, harus dijadikan target ini. Karena kalau ini jadi target, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengaplikasikan yang kita inginkan. Saya yakin insya Allah disitulah pertolongan Allah akan datang kepada kita semua. Amin. Orang yang khusyuk dalam sholat, kita orang yang nikmat ketika zikir, kita adalah orang yang nikmat ketika membaca Quran, kita adalah orang yang nikmat ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kalau ini sudah dapat, inilah yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan kita. Kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepada Allah? Wa kuntum amwatan, tadinya kalian tidak ada. Fa ahyakum, maka Dia menghidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian Dia akan mematikan kalian. Masya Allah. Dia mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika dulu kita lahir kita dalam keadaan suci? Ketika lahir kita dalam keadaan fitrah? Ya. Usia 50, usia 60. Kita kalau dalam bahasa lagunya, kau bukan dirimu lagi. Ya. Kita bukan diri kita yang sesungguhnya. Kita bukan yang dulu waktu lahir. Kita ini sudah dipengaruhi oleh sikap kita, dipengaruhi oleh lingkungan kita, dipengaruhi oleh pendidikan kita, dipengaruhi oleh masyarakat kita. Sehingga kita bukan lagi yang seutuhnya. Ramadan datang untuk mengembalikan itu. Mudah-mudahan tanggal 1 Syawal nanti saya sudah jadi yang sebenarnya. Mudah-mudahan tanggal 1 Syawal nanti kita misalnya bukis, sudah menjadi bukis yang sebenarnya. Bukan lagi orang yang dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh keadaan, tapi sudah betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Nah, menggeser itu. Jadi kalau begitu, mengapa 1 bulan? Kan pertanyaannya itu. Kenapa Ramadan itu spesial? Karena 1 bulan.
1 bulan dilakukan terus-menerus. Saya berkali-kali menyebutkan bahwa membaca Al-Quran dengan target khatam itu bukan satu target, ya. Tapi silakan targetkan khatam Quran, satu. Kedua, pilih salah satu surat dari Al-Quran, pilih salah satu surat dari Al-Quran yang ibu niatkan betul-betul paham dalam 1 bulan. Ibu baca ayatnya, baca terjemahannya, baca tafsirnya, ya. 1 ayat sehari, baca berulang-ulang, jangan yang panjang-panjang, yang pendek saja, yang sesuatu yang logis untuk kita capai dalam waktu 1 bulan. Saya tunggu nanti laporannya, insya Allah kalau kita panjang umur 1 Syawal. Saya hafal 1 surat Pak Ustaz selama Ramadan. Saya paham 1 surat Pak Ustaz selama Ramadan, Masya Allah. Berkah banget Ramadan tahun ini. Ya. Dan insya Allah nanti saya berniat akan membimbing bersama kita semua melalui Zoom ini. Setiap hari kita melaksanakan tadabbur. Ya, hari kita melaksanakan tadabbur dan insya Allah kita akan bahas sesuai dengan keadaan. Tentu beda dengan tadabbur yang face to face, ya, hasilnya. Tapi saya yakin insya Allah juga tidak akan mengurangi dan kita akan dapat arahan. Saya akan contohkan cara membaca sama seperti biasa. Mudah-mudahan ini akan dapat membuat kita menjadikan Ramadan ini menjadi lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Ya. Sekali lagi, marhaban ya Ramadan. Yuk, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallah alal jasadihi minan niran." Siapa yang bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kegembiraan yang dimaksud adalah kegembiraan pertama. Ini adalah kesempatan untuk dapat ampunan Allah. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapat rahmat Allah. Kalau kita meyakini ini yang terakhir, saya yakin insya Allah kita akan maksimal. Kita bisa lihat sekarang, ajal tidak menunggu usia. Ya, ajal tidak menunggu usia. Yang muda, yang sehat dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kita berharap jadikan Ramadan tahun ini seakan-akan Ramadan terakhir dalam hidup kita. Sehingga kita betul-betul memaksimalkan ibadah di dalam. Betul. Kita akan bimbing nanti selama bulan suci Ramadan, dan saya berharap kuncinya tadi tanamkan niat dalam hati. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan dapat melaksanakan semua ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Pendekatan yang paling utama itu adalah ketika kita membaca Al-Quran. Kita maksimalkan baca Al-Quran, kita maksimalkan semua ibadah lainnya. Insya Allah Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita semua. Jadi Ramadan tadi kita bakar dosa kita bakar kesalahan-kesalahan kita. Kalau selama ini ada malas membaca Quran, mudah-mudahan dengan Ramadan ini hilang rasa malas. Kalau selama ini masih ada sifat sombong, sifat dengki, sifat iri dalam diri kita, mudah-mudahan dengan Ramadan tahun ini, semua sifat itu kita bakar dengan segala macam ibadah. Sehingga kita menjadi orang yang tidak lagi mempunyai sifat-sifat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tanggal 1 Syawal, kita betul-betul minal aidin wal faizin. Termasuk orang-orang yang kembali kepada jati dirinya dan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini insya Allah kita Ramadan jatuh tanggal 24 April.
Ya. Hari Jumat. Kalau kalender Muhammadiyah saya lihat, kalender Aisyah saya lihat, ya, Ramadan itu jatuh tanggal 24 April. Berarti kurang lebih seminggu lebih lagi. Ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang harus kita lakukan, bagaimana Nabi Adam alaihissalam tadi memperbanyak memohon ampun kepada Allah. Rabbana ikrahnya zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apapun jabatan kita, berapapun kekayaan kita, kita rugi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mendapatkan dua hal ini. Rugi kalau kita tidak mendapatkan ampunan, rugi kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang kita kejar semaksimal mungkin dalam bulan suci Ramadan. Sehingga kita mudah-mudahan 1 Syawal sudah termasuk orang yang diampuni. 1 Syawal kita harus yakin bahwa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui bulan suci Ramadan. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai di sini barangkali ada yang bertanya. Silahkan, ada yang bertanya, Bu. Sebutkan nama dulu, dilanjutkan pertanyaannya. Ya. Dibuka pertanyaan, Bu. Ini perdana kita, tapi saya berharap mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi. Karena semuanya sedang belajar, saya baru sekali ini. Ya, baru sekali ini menggunakan ini. Insya Allah kita ke depannya akan lebih baik lagi. Kita manfaatkan teknologi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita lebih banyak di rumah. Ya, Allah menyuruh kita lebih banyak di rumah. Lebih banyak merenung, lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Nah, kalau tidak Cukup ya, Ustadz. Jasmi, mau tanya boleh? Iya, Bu. Iya, Bu, ya. Yang tadi Bapak bilang 30 ayat untuk selama bulan Ramadan, misalnya surat Al-Fajr, itu kan 30 ayat, saya perhatiin. Itu boleh yang saya praktekin gitu. Nah, Ibu ambil satu surat Al-Fajr, Ibu niatkan, ya Allah, mudah-mudahan beri hamba kekuatan untuk dapat menghafal, memahami satu surat Al-Fajr selama bulan suci Ramadan. Ya, nanti satu-satu bacanya, baca terjemahannya, baca tafsirnya. Kita tidak hanya tidak berlalu begitu saja Ramadan. Ya. Iya. Nah, saya ingin gambarkan begini. Ya. Ini perjalanan ini disebut dengan bisa dilihat? Bisa. Ini Ramadan. Kenapa? Karena kita dari Allah menuju ke Allah. Nah, perjalanan kita 11 bulan ini bukan saja letih fisik, ya. Kita bukan letih fisik tidak seberapa. Parah itu saat ini banyak kan letih rohani. Penyakit letih rohani ini jauh lebih berbahaya daripada penyakit letih jasmani. Ini di sini kita benahi.
di kesempatan maksimalkan bekal karena hidup harus jalan lanjut. Semua. Ya, sehingga nanti kalau Ramadan artinya membakar, nanti bertemu dengan Syawal. Ramadan artinya membakar, Syawal artinya peningkatan. Saya ulang, Ramadan artinya membakar, Syawal artinya peningkatan. Sehingga setelah Ramadan kita lakukan, kita jalani, kita berharap di bulan Syawal kita sudah berada dalam kondisi meningkat. Meningkat iman kita, meningkat kesadaran kita, meningkat kesehatan kita, meningkat silaturahim kita, meningkat berkah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini dari segi bahasa. Ramadan artinya membakar, Syawal artinya meningkat. Ada peningkatan nilai kemanusiaan. Ada peningkatan nilai, ya, di bulan Syawal itu. Ya, sholat kita tambah khusyuk dan sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bu. Silakan. Balik. Ini pun pertanyaan dulu. Oke. Iya. Ada yang bertanya? Ketemu lagi kapan Pak Ustadz? Ya. Ketemu lagi ini hanya seminggu sekali atau berapa kali rencananya? Ini saya memenuhi keinginan dari Kamus Kajian Muslimah Masjid Syuhada. Ya, terima kasih Kajian Muslimah. Ini sudah membuka. Walaupun selama ini memang sudah banyak yang minta ke saya supaya kita lakukan kajian online, Zoom. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kajian Muslimah ini mau nggak mau ini harus ini. Tapi ini pengalaman pertama dan insya Allah nanti saya akan umumkan. Yang jelas Ramadan setiap hari di jam yang sama. Insya Allah. Ramadan setiap hari di jam yang sama, jam 10. Setiap jam 10 Ramadan kita isi dengan tadabbur Al-Quran. Ya, karena untuk kita yang di Joglo dan sebagainya, saya bukan mendahului, tapi rasanya kita tidak mungkin bisa seperti tahun lalu. Ya, karena waktu tinggal hanya kurang lebih 10 hari lagi. Sementara grafik korban COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Belum nampak ada penurunan. Jadi saya kira Ramadan tahun ini kita tetap di rumah. Dan tidak mungkin bisa tadabbur seperti tahun lalu. Itu sebabnya saya akan buat tadabbur melalui online ini. Dan silakan diajak sebanyak-banyaknya untuk bisa bergabung dan saya berharap mudah-mudahan dapat berjalan maksimal, ya. Karena ini jadikan ini untuk belajar, ya. Ini proses untuk belajar karena masih banyak ada suara-suara yang ya. masuk. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi, ya. Karena ini masih banyak gangguan lah. Anggap saja ini latihan. Betul, Ya, Ustaz. tapi Bu Uce, Bu Ipung, ya, Ya, insya Allah. mudah-mudahan terima kasih banyak
membuka bagus, kamus bagus banget ya. Mudah-mudahan terus maju, terus berdakwah kepada umat apapun yang kita mampu ya. Selama ini saya hanya melalui WA, melalui tulisan, tapi kalau tulisan kadang-kadang kan orang tidak semua bisa baca, apalagi panjang-panjang. Kalau panjang-panjang kadang-kadang orang udah malas duluan bacanya. Dan saya ya, padahal kalau tulisan saya tulisan asli, bukan tulisan share ya. Kebanyakan orang kan cuma copy paste. Saya tidak suka itu. Saya apapun bentuknya, saya hanya ingin itu hasil karya sendiri. Dan kita berharap bukan sesuatu yang hanya dibaca lewat, tapi menjadi panduan. Oh, ini dalam Quran ini, oh dalam Quran. Ya. Gitu. Jadi sementara kita mungkin dalam 2 hari ke depan saya akan buat satu program lagi ya. Apa nih untuk mengisi kita supaya lebih maksimal di Ramadan tahun ini. Yang jelas nanti insya Allah Ramadan full. Ini rahasianya. Kalau dulu kan kita cuma 3 kali seminggu tadabbur di Al-Salam. Insya Allah tahun ini full 1 bulan full tadabbur melalui online. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Akan saya sehat dan saya doakan Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dengan keimanan yang kuat ya. Insya Allah kita sambut Ramadan ini dengan semangat yang luar biasa. Terus corona nggak boleh mengalahkan kita, ya. Corona nggak boleh mengalahkan kita. Kita diajari, kita sudah diberitahu virus corona itu ada di sini, kita ada di sini. Kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, Ustadz ada pertanyaan, Ustadz 2 titipan pertanyaan dari jamaah. Boleh 2 Ustadz? Boleh. Jadi belum bisa bergabung pagi ini, cuma ada 2 pertanyaan yang saya sampaikan melalui WA tadi. Yang pertama mengenai kewajiban membayar puasa, Ustadz. Yang pertama, tahun sebelumnya seorang ibu harus membayar puasa 2 hari. Namun saat ini beliau sedang hamil muda. Apakah tetap wajib membayar? Mohon pencerahannya. Yang kedua, untuk seorang anak usia 12 tahun, tahun lalu sakit sehingga harus membayar tahun ini 5 kali, Ustadz. Gitu. Nah, cuma apakah sudah termasuk wajib membayar puasa tahun lalu yang ditinggalkan karena sakit? Pertanyaannya itu, Ustadz, 2. Ya, pada dasarnya ibadah puasa yang tidak kita lakukan itu adalah hutang, maka wajib untuk dibayar. Soalnya sekarang mau bayar hamil lagi. Wah, ini menarik ini. Kalau orang yang begini bisa bertahun-tahun bertimbun-timbun. Ya. Di dalam bulan Ramadan saja, ya. Ini kembali kepada keimanan masing-masing. Kalau mengatakan adalah bahwa kalau ibu kita hamil boleh tidak berpuasa diganti dengan hari-hari yang lain, ayam ma'dudah di hari-hari yang lain. Namun sebaiknya selama itu tidak mengganggu si bayi, tidak mengganggu ibu, sebaiknya dilunasin dulu. Ya. Tetap dilunasi. Nah, ya. kalau Ramadan nanti pakai fasilitas lagi nanti bisa dibayar di tahun yang akan datang. Yang kedua tadi pertanyaannya saya lupa. Untuk anak usia 12 tahun, Ustadz, belum menstruasi, ini untuk perempuan. Apakah sudah termasuk wanita anak yang harus membayar kewajibannya? Ya, kalau belum, itu berarti belum balik. Belum balik ya. Ya. Kewajiban puasa itu kewajiban kepada yang sudah akil balik, ya. Kewajiban puasa kepada yang akil balik, ya. Baik, secara hukum dia tidak wajib berpuasa, berarti dia tidak wajib mengganti. Namun untuk mendidik dan melatih,
ya, mendidik dan melatih, ya, boleh diganti. Ya. Sebenarnya sih tidak wajib. Walaupun usianya sudah 12 tahun ya Ustadz? Bukan kalau dalam wanita bukan usia, bukan usia. Bukan dari usia. Dan ukuran baliknya itu adalah datang bulan. Baik. Ya. Ukuran baliknya adalah datang bulannya, bukan di usianya. Baik. Ya. Akil balik itu. Oke, alhamdulillah sudah jelas Ustadz. Terima kasih atas pencerahannya. Ya. Ada lagi yang lain? Ini kita waktu sampai jam berapa nih? 5 menit lagi Ustadz. Sudah cukup. Berarti ditutup saja ya Ustadz. Kita tutup aja ya. Tutup aja Ustadz, ya. Oke, ditutup. Kita tutup dengan doa ya. Ya. Kita tutup dengan doa ya. Ya Ustadz. Sama-sama kita aminkan, mudah-mudahan walaupun kita berada di tempat yang berjauhan, tapi hati kita dan roh kita menyatu dalam doa. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, la yuafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim wa ya Qadil hajat. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal khair. Allahumma iftah lana abwabal khair. Abwabal rizki, abwabal sehat, abwabal salamah, abwabal sa'adah. Allahumma iftah lana abwabal jannah. Allahumma iftah lana abwabal jannah. Allahumma sallimna. Allahumma sallim imanana. Allahumma sallim imanana. Allahumma sallim imanana. Allahumma sallim ajsadana. Allahumma sallim auladana. Allahumma sallim amwalana. Allahumma sallimna min coronavirus. Allahumma sallimna min corona. Allahumma sallimna min corona. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian